pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Sangaya Saria, mahasiswa STI Bani Saleh, semester 7. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tematik. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Yuk kita belajar mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsi padi. Nah, padi juga dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, benih atau biji direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, tahap kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar, dan tumbuh tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian setelah matang, padi tersebut dipindahkan ke sawah. Tahap ketiga, tanaman padi berbunga hingga menjadi gabah, matang, berkembang, penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini yang nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen, padi, gabah ditumbuk dengan rusuk atau dengan digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau hitam yang disebut beras. Kita juga harus menjaga kesehatan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan selalu menggunakan masker ketika kita berpergian. Ingat ya anak-anak, untuk menulis pertanyaan kalian menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kalian, mengapa, dan bagaimana, serta diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Setelah itu, tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, di sini saya berikan contoh untuk gambar nomor 1 ya. Apa yang sedang dilakukan nelayan? Di mana nelayan menangkap ikan? Kapan nelayan pulang menangkap ikan? Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ya, betul. Anak-anak, ini adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Sekarang, Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengetahui lebih dalam mengenai pantai. Yang pertama, pantai ini memiliki ciri-ciri berbatasan langsung dengan laut.
Sumber daya alamnya adalah ikan, rumput laut, kerang, dan sebagainya. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, daratan rendah berada pada pesisir pantai. Di antaranya, dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Terima kasih semuanya dengan sudah belajar bersama Ibu Guru. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah. Tetap semangat ya, walau belajarnya di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.